Tapi kalau lu deskripsiin nih, value yang lo tawarin selain lu penyanyi itu apa sih sebenarnya? Orang-orang ini tuh termasuk gue cuman mau bikin lagu yang bagus. Hmm. Cuman mau bikin lagu yang enak. Iya. Kita bukan guru BK gitu. Iya. Jadi jangan dicontoh. Yang part 2 yang si Kristo jadi pejabat apa namanya? Jadi Es. Tolong disensor editor. Yang ngomong. Ya, semua selamat datang di Barbar with Akbari. Dan hari ini gue duduk di samping seorang Mas Daniel, a.k.a. Hindia, a.k.a. Arbok, a.k.a. Hindia lagi, a.k.a. Wordfangs, a.k.a. vokalis Fish. Ini dia, Mas Bersiul. Selamat datang Mas Daniel. Thank you, terima kasih banyak. Balasnya pakai siul dong. You break my heart. Oke, bagus. Gimana hidup lo akhir-akhir ini? Lagi happy gak? Nggak tahu gue happy tuh siap tiba-tiba ngomongin kebahagiaan. Wah, nggak tahu gue happy apa enggak sebenarnya. Gue baru bisa menilai di saat sebelum tidur sekarang. Oke. Setiap tidur lo langsung kayak recap gitu? Nggak juga. Gue tadi biar keren aja jawaban gue kayak gitu. Oke. Nggak tahu. Gue kayak sudah tidak bisa menilai kapan gue happy, kapan gue sedih karena kondisi gue jadi madi lah, kepala gue agak ngeblur. Gitu. Kalau kita sekarang recap lagi ke zaman dulu gitu ya, lo kan katanya nih menamakan Hindia karena lo melihat karyanya Raden Saleh, yang Hindia Belanda. Kenapa akhirnya lo itu dijadiin entitas lo gitu, monarki lo? Pertama sounds cute ya, kayak Hindia gitu, nggak cewek nggak cowok namanya. Yang kedua, pas gue inget banget waktu itu pas gue pertama kali ngelihat lukisan itu dengan kuratorial Hindia Belanda, gue tahu Hindia Belanda itu apaan, cuman gue googling iseng aja gitu malamnya. Waktu itu gue masih umur SMA ya kalau nggak salah. Ya yang keluar semuanya sejarah kolonialisme kita gitu loh. Tentang bagaimana nama itu disematkan ke bangsa kita tanpa konsen sebenarnya kan. Iya, betul. Itu kayak lu dikasih nama lu Hindia Belanda. Iya. Terus kayak entah kenapa ya pengalaman gue googling itu ya stick with me aja bertahun-tahun. Sampai suatu hari yang kayak gue mikir, gue pengen pakai kata Hindia biar kalau misalnya diketik tuh Hindia tuh di spasi udah bukan Belanda gitu suggestionnya, tapi Hindia vokalis. Lu pengen mengalahkan itu gitu di Google tadi. Udah kalah bro. Udah kalah ya sekarang. Udah kalah. Udah kalah ya. Udah kalah. Sekarang kalau lu ngetik Hindia keluarnya langsung musisi Indonesia, berkebangsaan Indonesia, lahirnya di Indonesia, bikin lagu bahasa Indonesia buat orang Indonesia juga. Anjir. Itu kalahnya di tahun keberapa karyanya Hindia? Kayak 2020 deh kalau nggak salah. Gue jadi top page-nya. Kayak di album lo yang terbaru ini juga gaya nyanyi lo beda-beda loh. Ya, lumayan. Ya kan? Itu memang sengaja lo explore seperti itu? Kalau gue sih selalu ngelihatnya musiknya tuh cuman kendaraan ya, cuman kayak fast atau potnya doang gitu. Gue harus bisa menyesuaikan musiknya seperti apa tergantung dengan apa yang mau gue omongin gitu atau bawain. Kebetulan ada yang perlu nyeret, ada yang perlu agak agresif gitu, ada yang emang perlu nyanyi, ada yang agak popang gitu misalnya. Dan ya gue bisa mencapai warna yang beda-beda itu semua ya dibantu banget sama Gamal sama Kamga ya berwaktu-waktu ke belakang ini. Baik, tapi kalau lu deskripsiin nih value yang lo tawarin selain lu penyanyi itu apa sih sebenarnya? Gue bukan musisi yang datang untuk bilang kayak gue mau menawarkan lu sebuah produk yang gue punya gitu. Karena awalnya gue dari awal bermusik tujuannya buat ya pengen ngomong apa yang pengen gue omongin dengan cara yang lebih menarik aja, bukan jualan musiknya. Ya gue bersyukur gitu bisa ada di titik ini sekarang, cuman fokus gue sampai album kedua pun masih yang kayak gue pengen cerita gitu. Gue cuman pengen cerita doang. Kalau misalnya orang ya suka ya puji Tuhan, kalau misalnya enggak ya gue dikasih waktu buat didengerin pun udah syukur sekarang. Tapi ternyata semua orang sesuka itu sampai ya udah 650 juta stream gitu kan untuk udah ya. Menari dengan bayangan, gila men. Oh, menari dengan bayangan. Iya. 650 juta. Menari dalam bayangan. Menari dengan bayangan. Menari dengan bayangan ya menari bener. dengan bayangan. MDB. Kok gue lupa judul album gue sendiri. Iya. Shit. Tadi per pagi ini gue cek lagi Pola Hidup Akan Berakhir tuh udah 5 juta. Wow.
Baru belum nyampe seminggu. 5 juta. 5 juta. Gila ya. Padahal nggak ada wejangan mama di situ. Nggak ada. Adanya Kristo sama Iyas. Iya. Wawancara liar ya. Wawancara liar. Itu seru sih. Tapi kalau dari album lo yang MDB itu yang menurut lo underrated yang mana sih? Track yang underrated nih yang kayak harusnya bisa lebih banyak nih dengerin gitu. Underrated ya. Jujur gue nggak tahu karena MDB itu kan dari 15 track 3-nya kan skit. Track fullnya ada 12 kan. 12 itu rotasinya itu tinggi. Dan gue mau bawain yang manapun di live tuh dinyanyiin sama orang. Oke. Ada yang dulunya underrated menurut gue. Bukan underrated sih. Kayak nggak dilirik. Cuman sekarang semuanya tuh dapat request yang sama gitu dari penonton. Jadi udah suka-suka timnya aja kayak pengen bawain Mata Air, pengen bawain untuk apa gitu. Yang mainstay aja sih paling yang kayak nggak pernah berubah, Rumah ke Rumah, Evaluasi Secukupnya. 3 itu yang streamnya di atas 100 juta gitu kan. Cuman ya di luar itu sebenarnya semuanya punya pendengar gitu. Yang gue lumayan yakin bakal ada lagu-lagu yang deep cut ya di album kedua karena tracknya banyak. Tapi album pertama tuh lumayan fokus gitu dan cuman sekian lagu semuanya puji Tuhan ya ada rezekinya gitu lagu-lagu itu. Oke, baik. Ada gak di lagu yang di album kedua ini yang sebenarnya tadinya buat materi MDB? Nggak ada. Oh ini fresh semua, baru semua. Adanya lagu yang gua buang nggak jadi gua pakai di album ini. Ada 14 yang gua buang. 14. Jadi tadinya bisa ada part 3 nih sebenarnya. Bisa, cuman kepanjangan bukan kepanjangan sih. Gua ngerasa kayak 28 lagu itu udah cukup buat cerita. Oke. Kalau bahas makna artworknya itu apa sih sebenarnya yang mau sampein? Ingat album pertama artworknya gua nari sama bayangan gitu kan. Iya, sama si itu. Spectre-nya itu. Iya. Album kedua tuh kayak di zoom out sebenarnya. Kayak lu udah berdamai sama bayangannya, cuman ada masalah lain gitu. Ada 4 malaikat yang mukanya hancur yang ngejar ini. Kayak 4 malaikat ini tuh kayak symbolize 4 hal yang selalu ada dan nggak bakal bisa lu lawan gitu. Di belakang ada, di depan juga dia bakal ada lagi. Inflasi, climate change, teknologi, sama oligarki. Dan itu 4 tema utama yang diomongin di album kedua. Walaupun dari sudut pandang perspektif perseorangannya pribadi ya. Bagaimana hal-hal ini mempengaruhi keputusan lu sehari-hari gitu dan masalah-masalah sehari-hari lu pas lu hidup. Oh gitu. Iya. Makanya banyak orang yang bilang katanya ini kok Hindia malah jadi Hindia format Fish gitu di album yang baru, banyak yang bilang gitu. Musiknya. Iya, musiknya, cara mengkritisinya. Gua rasa sebenarnya politik tuh nggak pernah lepas. Masalah sosial dan politik nggak pernah lepas dari kehidupan pribadi sebenarnya. Dalam lagu cinta pun gitu, lagu cinta yang lu denger sehari di radio pun pasti ada konteks sosial kenapa dia bisa nulis dan milih kata itu atau kalimat itu di era tersebut tuh ya pasti ada pengaruhnya. Dan kalau misalnya kayak dibilang musiknya, aransemennya, komposisinya yang jadi kayak Fish juga dari album pertama punya Jerusalem. Oh iya benar. Iya kan? Hindia dari album pertama punya Evakuasi sama Dehidrasi gitu. Jadi ya sebenarnya kebanyakan yang komentar begitu dengernya tuh cuman yang kayak ya peradaban, berita kehilangan, kami belum tentu aja. Yang denger Hindia aja juga cuman Rumah ke Rumah membahas soal evaluasi. Menarik sih, cukup menjawab sih. Dan gue inget satu momen ketika waktu itu kita habis press con with the Fest. Terus gue interview lo tuh. Kan di satu ruangan gitu. Lu bilang album MDB ini cuman jadi satu-satunya albumnya Hindia. Pengen ya. Nah, gue inget kayak gue kalau bisa cuman satu album, gue cuman pengen satu album doang gitu. Karena gue merasa dorongannya harus gede banget buat gue nulis di Hindia dan most of the time ya dorongannya masalah kestabilan batin gue kan. Iya betul. Ya, which means berarti ada masalah besar gitu loh yang gue rasakan, yang mengganggu gue di saat gue punya keinginan buat oke, gue mau nulis gitu. Ya apparently ternyata ada sesuatu yang gue rasakan lagi 3 tahun kemudian. Oke. Pandemi sangat berpengaruh. Lumayan. Menurut gue ya sih. Maksudnya lo jadi punya banyak waktu buat mikir dan mikir doang gitu kan di rumah. Oke. Salah satunya ya. Cuman ya gue kembali terapi lagi gitu setelah sekian lama udah berhenti psikolog dan masih rutin berarti sekarang? Sekarang masih rutin. Dan kayak ya ternyata selama ini yang gue berusaha tangani itu gejalanya gitu, bukan penyakitnya, bukan akarnya. Kayak ibaratnya orang flu pasti akan bersin. Tapi gue waktu itu mikirnya gimana cara gue nggak bersin tuh bukan ngobatin flu-nya, tapi gue tutup mulut tutup hidung gitu. Yang nggak bersin,
Tapi abis itu ya akan bersin lagi dan flu-nya nggak hilang. Iya. Dan ya itu outlook-nya kurang lebih kayak yang gue lihat dan yang psikolog gue bilang ke gue gitu, terapis gue bilang ke gue. Makanya kayak ternyata masalahnya banyak yang belum selesai. Gue juga belum selesai dengan diri gue dan album kedua ini ada lagi gitu. Nah orang juga banyak memuji lo. Nih Baskara kalau lagi bucin sweet banget ya. Lewat cincin. Oh. Iya. Memang lagu itu didedikasikan untuk Mediana? Ya ada beberapa lagu buat beliau lah di album ini. 2 apa 3 ya? Hitungannya 3 sih. Cincin apa lagi? Sama Bayangkan satu pasang. Oke. Di part 2. Part 2. Ya gua kan jarang nulis lagu cinta ya. Iya. Dan gue lumayan gue merasa gue bukan orang yang mudah mengekspresikan apa yang gue rasakan gitu. Jadi ya mungkin orang bisa ngeliat kayak gitu karena ya sekali-kalinya aja gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba begini gitu. Ya itu buat gue reaksi yang wajar gitu. Kayak ini ternyata bucin banget ya atau apa segala macam ya. Apa yang gue lakuin sebenarnya tuh apa yang banyak orang lain lakuin gitu, atau apa yang banyak musisi lain lakuin. Cuman ya bedanya orang jarang lihat gue kayak gitu aja. Jadi ya buat mereka itu sesuatu yang wah gitu loh, yang spesial. Mungkin ya, gue nggak tahu. Sweet sih. Lo jadi naksir sama gue juga nggak? Naksir kan? Lu pernah cium gue kan? Pernah ya? Pernah di pipi. Ya elah, di pipi doang mah. Iya. Gue juga nyium kucing gue di mulut. Oke, tapi kalau di lirik cincin nih ada yang menarik juga ya. Lakimu muntah-muntah begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Sebenarnya gimana sih pendekatan lo kalau nulis lirik? Karena banyak orang yang bilang ini liriknya bagus, tapi di saat yang bersamaan juga aneh gitu. Ya kalau gue jujur aja sih kalau nulis lirik kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pikirin gitu kayak. Ya itu kan ngomongin siklus yang bakal begitu terus kan. Maksudnya hubungan tuh nggak selamanya indah gitu loh. Bukan nggak selamanya indah ya, nggak melulu indah. Iya benar. Pasti ada pasang surutnya gitu loh. Maksudnya selalu begitu ya namanya relationship sama orang kan. Dan buat gue nggak cuma di percintaan doang, tapi di semua hal. Dan ya itu buat gue ungkapan sehari-hari gitu. Maksudnya kita kalau ngobrol kita sering bilang kayak ya dia mah nggak bakal berubah, mau sampai lebaran monyet juga nggak bakal berubah gitu. Cuman menariknya adalah orang tuh nggak pernah ada yang mau pakai kalimat-kalimat kayak gitu jadi masuk lirik gitu, jadi masuk lagu. Oh iya bener. Sedangkan kayak gue rasa semua kosakata lain tuh udah dipakai gitu, sejarah musik kita panjang dan hampir semuanya tuh udah pernah dipakai gitu, semua kiasan-kiasan yang normal lah atau sering diungkapkan. Dan ya gue pengen nulis sesuatu yang lebih sehari-hari aja sih, maksudnya ungkapan itu lebih jujur gitu. Dievaluasi ya kayak dari semua yang bisa gue tulis, buat gue satu hal yang nggak pernah ditulis dan menurut gue semua orang lakuin ya lu cuci muka sikat gigi gitu sebelum lu kayak hari ini gue gimana ya gitu sebelum lu tiduran. Cuman kebetulan orang nggak make dan karena gue merasa gue nggak bisa nulis puitis gitu kayak apa namanya pakai sinonim yang lebih keren gitu lah. Apa lu pernah mencoba terus lu jijik? Iya banget. Oke. Gue pernah mencoba dan gue jijik gitu dan bukan karena kata-kata itu salah gitu, enggak. Cuman gue merasa gue nggak bisa aja nulis kayak gak gitu. representasi lo. Iya, dan gue merasa kayak ngapain gue nulis sesuatu yang sehari-hari gue ngomongnya nggak kayak gitu. Sehari-hari gue tidak berekspresi atau mengungkapkan perasaan gue dengan cara kayak gitu. Jadi gue selalu nggak setuju kalau ada orang yang bilang kayak Baskara tuh puitis banget apa enggak gitu. Gue nggak puitis, menurut gue nggak puitis sama sekali. Gue cuman pakai kalimat yang lu nggak pernah pakai aja gitu dalam tulisan atau dalam lagu. Dalam lagu ya. Tapi kalau di Cincin lu paling suka bait lirik yang mana, Bas? Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi muda? Itu apa sih maknanya? Karena anak muda tuh identik dengan kesalahan kan. Lu selalu dengar ungkapan kalimat yang kayak ya udah nggak apa-apa bikin salah aja dulu mumpung masih muda gitu lah. Dan dalam sebuah hubungan tuh pasti selalu ada yang menyanggah gitu yang kayak lu yakin lanjut kayak gini terus nih kalau siklusnya kayak gini. Lo yakin dia orang tepat buat lo apa enggak gitu. Kayak the idea of hubungan lo itu salah gitu di mata orang lain atau nggak baik atau nggak tepat. Makanya ungkapan itu keluar gitu, maksudnya menjadi sebuah lirik di lagunya. Kayak lo lo sekarang lo mau jadi yang benar apa lo cuma mau ngerasain jadi muda aja gitu. Dan ya lu muda tuh cuma sekali
Jadi ya lu rasain muda aja dulu gitu. Bener salahnya belakangan. Tapi lu ngelihat Cincin, banyak orang yang bilang Cincin ini adalah rumah ke rumahnya album baru lo nih. Ini gimana? Nggak ada, ntar rumah ke rumahnya album barunya belum keluar. Ada. Menurut gua. Bukan dalam konteks bakal segede rumah ke rumah ya. Tapi yang rasanya kayak rumah ke rumah gitu, maksudnya yang kayak positioning dan tulisannya gitu arahnya kemana tuh kayak rumah ke rumah tuh ada dan bukan Cincin. Judulnya apa? Bayangkan. Oh Bayangkan. Ini yang tadi Bayangkan yang buat Mediana Satu pasang juga. itu. Satu pasang itu. Bayangkan ada 2 track berarti? Ada Bayangkan sama ada Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Oh my god. Jadi Bayangkannya itu intronya kayak 1,5 menit kalau nggak salah, terus masuk ke lagu yang ini. Oke. Jadi 3 tuh ya. Tapi kalau live nyambung biasanya. Kayak gue sih kalau rehearsal ya, sejauh ini kalau gue rehearsal gitu, nyambung gue bikin sambung. Oke, menarik sih. Terus juga gue penasaran di album babak kedua lo, ini ada judul lagu Nabi Palsu. Yep. Yang punya pesan katanya jangan percaya sama apa yang lo omongin. Yep. Ini kan berarti kalau lu bernarasi ini kan ada banyak track lagu nih kan. Berarti 28 lagu kan. 27 lagunya berarti gak usah dipercaya gitu. Itu gimana? Lu pernah gak sih kayak sama ngobrol gitu atau nongkrong sama temen yang lucu banget, dia udah cerita nih setengah jam, tiba-tiba ujungnya tapi gue bohong deh gitu. Gue pengen album gue rasanya kayak gitu lah, yang kayak udah ngomong panjang banget kayak bentar, lu lupain deh, nggak usah deh gitu, kayak jelek omongan gue. Oke. Buat gue kadang-kadang kita terlalu obses dengan kayak idola lu tuh harus yang paling perfect gitu, inspiring mampus gitu, inspiring banget, bisa nulis yang relatable banget, gila nih pahlawan kesehatan mental segala macem gitu, yang kayak enggak men, maksudnya orang-orang ini tuh termasuk gue cuman mau bikin lagu yang bagus. Cuman mau bikin lagu yang enak. Kita bukan guru BK gitu. Jadi jangan dicontoh. Tapi ya biasanya dinamikanya tidak seperti itu gitu loh. Maksudnya yang kayak di saat ada sesuatu yang kayak lu harus bener-bener kayak dia tuh harus perfect banget buat bisa gue contoh apa segala macam. Salah satunya ya. Dan ya buat gue nggak juga sih, maksudnya gue siapa juga gitu. Gue cuman ngomong apa yang gue tahu dan ceritain apa yang pernah kejadian ke gue. Jadi ya harusnya jangan jadikan itu patokan buat lu melanjutkan hidup lu atau menanggapi permasalahan lu gitu pada akhirnya. Ya jangan anggap apa namanya, jangan never put someone on a pedestal gitu loh, karena lu akan kecewa gitu ya. Nabi palsu aja ujung-ujungnya. Fake Messiah itu ya. Fake Messiah. Gokil sih. Gue suka banget sih Perkara Tubuh sih. Di part 2 lo. Lu nulis itu pas lagi ngapain, Bas? Ya suatu pagi gue bangun, gue ngaca terus yang kayak anjing gue jelek banget gitu. Dan gue merasa gue sering banget gue merasa gue jelek banget. Padahal banyak yang ngerasa lu ganteng banget. Bego. Gue nggak tahu ya each man apalah bahasa gue tadi mau ngomong ada peribahasanya tapi tiba-tiba lepas gitu dari kepala gue. Cuman yang terserah lu mau mikirnya apa. Cuman gue sering kali merasa tidak percaya diri gitu dengan gue, dengan semua yang gue punya, luar dan dalam. Dan gue sering kali merasa yang kayak, kenapa pipi gue gini ya, kenapa rambut gue gini ya, kenapa kayak badan gue gini, kenapa pundak gue gini. Itu nggak pernah hilang aja gitu loh. Gue selalu ngerasa apa ada yang salah ya sebenarnya sama jeroan gue, sama dalamnya gue gitu. Sampai gue selalu sering kali merasa kayak gitu. Atau sebenarnya semua orang tuh di lubuk hati yang terdalam punya insecurity yang sama gitu. Gue nggak tahu, makanya kalimat terakhir lagu itu ya kau juga kabari jika begitu gitu. Karena yang kayak itu feel lagu itu tuh yang kayak lu mulai cerita dengan kalimat ini, gue nggak tahu ya gue doang apa enggak, coba ntar lu gini juga nggak, terus lu cerita gitu loh. Gue rasa Perkara Tubuh tuh feelnya kayak gitu. Gue muterin itu di tempat gym gue loh, seru banget. Biar semangat ya. Iya. Kayak anjing gak nyaman gue anjing dengan tubuhku. Parah, gue sambil sit up gitu kayak lagu itu. Padahal cuma 2,5 menit lagunya. Iya, diulang-ulang. Looping. Oh mantep enak banget banget, loh. enak banget. Lu gak mau sambil masak juga denger lagu itu? Enggak. Terima naik dikit. Oke, itu Perkara Tubuh ya, menarik sih. Terus gue juga penasaran di Wawancara Liar gitu ya. Itu memang ada part yang ada lagunya, terus memang tadi skit doang atau gimana konsep awal lo?
Tadinya wawancaranya dan skitnya itu 2 ide yang berbeda. Skitnya dan lagunya tuh tadi 2 ide yang berbeda. Kayak Wejangan Anggra sama Wejangan Voice Note Anggra sama Wejangan Mama gitu. Nggak, maksudnya kayak tadinya emang kayak lagunya tuh mau jadi lagu gitu. Oh gitu, oke. Dan ada skit juga. Tapi setelah kayak gue proses kreatifnya cukup panjang gitu album ini, ngobrol juga sama timnya yang kerjain. Gue decide untuk bikin lagu-lagunya ini jadi kayak bumper dari wawancaranya gitu loh. Kayak closing atau opening bumpernya gitu. Iya. Tapi lagu-lagu ini tuh ya sebenarnya sifatnya tuh interlude dan outro atau intro, jadi bisa gue bawain live tanpa wawancaranya, lagunya doang. Oke. Mungkin akan dirilis gitu besok-besok yang versi lagunya doang ya. Part 1, 2, 3, 4. Karena 4 lagu ini sebenarnya ada judulnya, cuman judulnya gue hapus biar bersih, wawancara liar aja gitu. Menarik sih. Kayak yang part 2 yang si Kristo jadi pejabat apa namanya? Tolong disensor editor. Aduh capek banget gua ngelawan buzzer. Itu Akbari ya. Tinggalnya deket Sumarekon Mall BSD. BSD Bekasi, bukan gua yang ngomong. Ya misalnya di lagu itu. Iya. Yang jadi siapa tadi ya, gue lupa namanya. Iya itu ya. Si Kristo jadi dia atau orang-orang seperti dia lah. Sebenarnya referensinya banyak betul. Gitu. Dan Iyas jadi Iyas. Itu kan depannya ada Mattermost kan. Iya. Ada lagu gitu, ada Mattermost. Itu tuh ada judulnya, lagu itu tuh judulnya tuh tidak ada pesta garis miring partai di Senayan. Oh gitu. Iya. Itu nggak di part 2 juga nggak ada? Di part 2 juga ada 2 wawancara lagi. Jadi ada 2 part, part 1 part 2 kan. 2 wawancara di sini, 2 wawancara di sini. Oke, nice. Jadi masih ada lagi tuh Kristo sama Iyas tuh 2 lagi. Nanti akan dibikin versi lo berarti ya? Ya sendiri. Pengennya sih nggak tahu, sementara sih pengennya kayak kepikiran yang lagunya doang dirilis kepisah aja kali ya gitu. Kayak wawancara liar part 4 juga ada lagunya gitu. Harusnya tuh ya itu lagu outro, itu ada judulnya si TV. Tapi ya ntar aja belakangan lah. Gue pengen bikin rilis yang versi digabung sama wawancaranya dulu. Oke. Apa yang terbaik nih? Hal baik apa yang lo rasain dengan menjadi Hindia? Ya gue merasa sangat terdampak secara positif lah. Maksudnya dalam konteks finansial gitu. Ya karena angka yang didapat dari Hindia kan. Iya betul. Tapi di luar itu mungkin kayak gue merasa bisa lebih berani aja kayak ekspresiin atau ngomongin apa yang pengen gue omongin gitu loh. Kayak gue sekarang tahu pakemnya. Kayak nggak kelebihan tapi nggak jadi tertutup juga gitu. Dan gue belajar untuk berani kayak ngomong menurut gue nggak kayak gitu lagi. Itu gara-gara Hindia gitu menurut gue. Tapi kalau dari lu sendiri nih, lu ngelihat si live actionnya Netflix si One Piece gimana, Bas, kemarin? Cautiously excited gue. Kayak gue ngeliat cast-nya, ngeliat mereka di interview, ngeliat kayak visualnya gimana. Feel-nya sama kayak feel lu baca pertama kali gitu. Oh gitu. Kayak goofy banget. They don't take themselves seriously gitu. Ya having fun aja. Cuman ya kita belum bisa ngejudge secara proper sampai keluar menurut gua. Karena belum rilis. Belum rilis, kita harus ngeliat itu keluar dulu. Tapi versi trailer lu puas? Gua nggak bisa bilang puas juga karena pertama kali di announce gue juga nggak tahu ekspektasi gua kayak gimana gitu loh. Oke. Dari awal gue udah mikirin kayak ya ada alasan kenapa ini jadi komik gitu, jadi series manga atau anime karena emang susah banget diterjemahkan jadi live action kan. Banyak banget cerita yang menurut gue susah banget diterjemahkan jadi live action. Harus ada komprominya pasti. Dan sebaliknya harusnya yang kayak dia nge-treatnya ya gue live action, gue juga bisa ngelakuin hal-hal yang gak bisa dilakuin di komik. Oh iya. Sebaliknya kan pola pikirnya. Jadi gue gak punya ekspektasi, jadi gue juga gak bisa bilang gue puas apa enggak gitu. Cuman gue terhibur ngeliat trailernya kemarin. Oke, yang paling lo suka siapa? Di yang ini? Yang jadi Luffy-nya kah, Zoro kah? Ini Zoro banget nih itu, ini Sanji banget itu. Buat gue si Inaki Godoy ya namanya. Oh iya. Yang jadi Luffy itu energinya Luffy banget gitu loh. Itu lu suka ya? Padahal orang bilang nih katanya orang Jepang nih, padahal Brazil sebenarnya. Luffy tuh orang Brazil. Kalau nggak ada Brazil ya di One Piece. Tapi Oda bilang kalau misalnya dia jadi warga negara beneran nih, kata-katanya siapa aja, Luffy tuh orang Brazil. Dan Inaki Godoy itu Brazil, emang kayak gitu. Dan kayak dia kalau di interview lu perhatiin kayak gesturnya gede gitu, ekspresinya tuh ekspresi Pixar yang jenaka Pixar gitu kan yang jelas banget gitu. Ya Luffy banget menurut gua. Oke. Sampai rambutnya sama men. Iya. Buat gua castingnya sih bagus, tinggal eksekusinya aja gimana ya. Oke. Jadi lu semangat lah ya. Cautiously excited gua. Oke.
Sekarang gue juga penasaran nih sama cara lo sekarang buat ngerilis stres selain nonton One Piece apa? Kalau gue jawab main game gitu, abis kelar main game stres juga. Maksudnya, Abis manggung, kelar manggung juga stres. Endorfinnya lebih banyak mana menurut lo? dalam proses melakukannya gitu, main gamenya atau manggungnya happy gue. Cuman pas turun ya muncul lagi. Maksudnya, ya karena keadaan gue kan dan diagnosa gue, jadi emang begitu aja. Cuman ya, gue sekarang caranya gimana ya moving on aja gitu gue selalu. Yang kayak gue diajarin untuk mikir kalau emang ya stresornya bakal ada dan emang ada. Dan kalau muncul jangan lu paksa dipendem juga gak apa-apa gitu. Tapi abis lu pikirin bentar pas muncul, ya udah lu lanjut mengerjakan apa yang lu kerjakan aja. Oke. Kalau dulu tuh gue sangat obses dengan mikir gimana caranya ini hilang gitu. Dan gue jadi lebih baik. Sekarang gue udah bener-bener yang kayak yang gak bisa. Maksudnya gue biarin aja, kalau ada gue biarin aja gitu. Cuman jangan bergumul terlalu lama di situ. Emotional treadmill kalau kata psikolog gue, kayak ada treadmill yang lu naik dan lu jalan terus di situ gitu. Ya lu tinggal turun dari treadmill ya, tapi lu nggak harus gara-gara lu turun dari treadmill lu harus angkat beban, ya nggak usah ya. Lu turun dari treadmill aja. Yang penting lu jangan sentuh treadmill ya, dan lu nggak terlalu fokus sama treadmill lah gitu. Cuman treadmill tetap ada di ruangan itu ya nggak apa-apa. Biarin aja. Aku tepat untuk ngedeskripsiin ini tuh iya sebentar, bener nggak? Ya lumayan salah satunya ya. Cuman state of mind-nya iya sebentar tuh agak buruk sih, maksudnya tidak se positif itu gitu loh sudut pandangnya. Outlook-nya. Part 1 album ini kan lumayan agak kelam ya, maksudnya. Lumayan stressful gitu. Kayaknya feel-nya segala macem. Oke, baik. Untuk menutup video ini gue pengen seorang Hindia membuat kata-kata terakhir, pesan terakhir. Lu kayak mau meninggal gue. Kan lagu lu ada tentang pemakaman kan? Ada. Iya kan? Tapi kan pemakamanmu, bukan pemakaman saya. Oh gitu, iya benar. Tapi ini ibaratnya ya diputer di pemakaman lo, tapi ini yang nonton kucing-kucing lo gitu. Lo mau kasih pesan terakhir apa untuk kucing-kucing lo, Bas? Jadi di video ini. Banyak sih, tiap kucing pasti pesannya beda-beda ya. Oke. Cuman mungkin buat abang aja deh. Kalau buat abang jagain adik-adiknya aja sih. Jangan suka diusulin terus gitu. Kayak mereka bergantung sama lu. Buat bisa happy di rumah. Jadi jagain adik-adiknya aja. Tuh abang dengerin nih. Dia kerja lo sekarang jadi kasir ini coffee shop. Iya. Yang gini-gini? Enggak, beneran kerja, kayak nanya gitu kadang drive-thru mau pesan apa. Keren. Ya gak percaya. Lah, emang dia jadi anak skena coffee shop sekarang? Sebut lagi tuh kata tuh. Push up nih gue nih. Skena. Lu pakai kaos apa nih, Bas, hari ini? Momo's Mystery Skin, album terakhirnya. Album yang paling terakhir, bro. Album paling terakhirnya Karim Sunarjo, Bab. Oke. Sebutkan 3 lagu, Bab. Oh banyak, Painting with Suage, apa? Gandaria dong. Iya, apa? Gandaria Blue. Almost Gandaria Blues. Iya itu maksudnya. Banyak tahu. Tenang aja. Gua nggak yang kayak nggak apa-apa juga sih beli baju doang. Nggak apa-apa juga. Musisinya juga seneng kok. Iya betul. Kita hidup dari merchandise. Gue Akbari. Gue Hindia. Dan gue Hindia. Gue anjing. Sampai ketemu di Barbar episode berikutnya. Bye bye.